Setelah menyaksikan aksi anarkis sedemikian ini teman-teman, ketika ada satu pendemo yang kemarin melintas di jalan lalu tertabrak oleh mobil Brimob dan dikabarkan meninggal, mereka memasang status, memasang petisi-petisi kalau aparat jahat kepada rakyatnya. Kalau seperti ini kita lihat tadi, aparatnya diam, mempertahankan diri, dilempar pakai petasan, meledak di atas kepalanya. Bayangkan ya. Petasan diarahkan ke muka kalian lalu meledak di muka kalian. Seandainya aparat itu tidak menggunakan perisai, pelindung, helm, baju besi, bagaimana kondisi mereka? Dengan tingkah anarkis sedemikian rupa. Belum lagi mereka yang membawa bahan bakar, entah itu minyak apa, bensin atau apa, dikasih sumbu, api dilempar, terbakar polisinya. Sudah mau membakar manusia hidup-hidup teman-teman. Teriak, woi, ketika api itu meledak di badannya polisi, teriak mereka bangga. Nabi Muhammad SAW pernah melarang Ali bin Abi Thalib membakar orang yang jelas-jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menghukum hukuman Allah kepada manusia. Para pendemo melempar apinya kepada aparat, ingin menyuarakan suara rakyat. Mulai kapan ada menyuarakan suara rakyat di jalanan seperti ini? Merusak fasilitas umum, membakar ban, membakar polisi, polisi dibakar, petasan diarahkan ke polisi. Itu hal mudharat. Mubazir, makanan teman-teman, makanan. Kita sambil tayangkan video-videonya, makanan dan minuman, botol-botol aqua yang mereka beli dengan uang, dilempar bak sampah teman-teman. Berlaku mubazir. Besi-besi dirusak. Itu adalah kemudaratan-kemudaratan yang baru sedikit. Belum lagi kemudaratan besar yang dimana ketika mereka berdemo, laki-laki perempuan campur aduk desak-desakan. Mulai kapan dibenarkannya ikhtilat laki-laki perempuan? Belum lagi berbicara masalah sholatnya. Oh Mas Erik, jangan bicara sholat. Yang demo itu bukan cuma orang Islam, yang demo itu bisa saja orang Kristen, orang Hindu, Buddha, tapi mayoritas teman-teman mereka Islam. Demo, mulai kapan Islam mengajarkan demo-demo seperti itu? Ya Islam bagian itu, Islam yang bagian ini nih, yang selalu teriak-teriak intoleran dan lain sebagainya. Mereka yang intoleran, mereka yang anarkis. Kok Harry Plus seperti membela pejabat, membela DPR, membela ini tuh? Saya tidak membela siapa-siapa. Saya di sini hanya menyatakan mudarat dari hal yang dilakukan oleh para pendemo. Setiap kezoliman itu teman-teman, kadang ada orang-orang yang berdoa, biarkan mereka ini yang zolim bisa lolos dari hukuman dunia, tapi dia tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Kalau kita percaya kepada akhirat, kenapa kita masih protes-protes sedemikian rupa ini? Sudah seperti orang-orang Majusi yang memprovokasi umat Islam dulu ketika khalifahannya Umar Utsman. Orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi pura-pura masuk Islam, memprovokasi umat Islam untuk melakukan demo-demo seperti ini. Akhirnya terbunuhlah Utsman, terbunuhlah Umar. Perang saudara teman-teman. Bayangkan, perang saudara akibat perbuatan orang-orang Yahudi Majusi. Persis, seandainya kita percaya kezoliman itu akan ada hukumannya masing-masing, ya kita akan hidup tenang. Biarkan mereka zolim, jangankan mereka, sesama kita saja banyak yang zolim. Ya, sesama kita banyak penipunya. Ya, sesama rakyatnya banyak penipunya. Sesama rakyatnya ada begalnya. Sesama rakyatnya ada pencurinya. Sesama rakyatnya ada perampoknya. Sesama rakyat saja saling menindas. Sesama rakyat saja saling menzolimi. Sesama rakyat. Saya yakin kalian pernah mengalami kezoliman-kezoliman yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang tidak kalian kenal, orang-orang yang baru kalian kenal, dan lain sebagainya. Sesama rakyat ini. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Muammar Ma'ruf, semua akan ada hukumannya kelak di akhirat. Mau mereka zolim, mau mereka jahat, mau mereka begini, mau mereka begitu, semua akan ada hukumannya. Lolos hukum dunia, tidak akan lolos hukuman akhirat. Semua orang pasti akan mati. Akhir-akhir ini sedang ramai di sosmed ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Ini haram, ini adalah bentuk makar, bentuk pemberontakan, pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Tapi pemerintah zalim, bahkan rekening kita 3 bulan tak aktif
pun akan diblok, tanah pun 2 tahun tak dipakai akan diambil. Zalim tu sebab apa? Siapa yang pilih? Kan kau juga. Biasanya yang komplain-komplain ni dia yang dahulu milih, akhirnya rasa tak puas hati, akhirnya dia yang komplain. Dan untuk dapat pemimpin yang saleh, yang bertakwa, maka rakyat dahulu yang bertakwa, kerana pemimpin cerminan rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya-Allah Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Itu sebabnya para sahabat dapat pemimpin yang baik, Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Sebab mereka ni adalah orang-orang saleh. Kalau kita zaman sekarang tengok pemimpin kenapa jadi zalim? Kerana rakyatnya juga zalim, memakan sesama, ya kan? Rasuah di mana-mana, mula dari yang kecil sampai yang besar. Dari instansi, hampir setiap instansi rasuah ni dah memarajalela. Di kehakiman, di kepolisian, di sekolah-sekolah. Jadi mentaliti rasuah ni dah biasa, kezaliman dah biasa. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menekan orang-orang yang lemah dan miskin. Mentaliti rakyat seperti itu, akhirnya Allah timpakan pemimpin yang sebiji seperti mereka. So yang perlu diperbetulkan adalah betulkan rakyat. Kalau kita sudah percaya dengan hal seperti itu, kita tidak akan sibuk untuk protes-protes sana sini, protes kepada DPR, demo sana sini, merusak ini, merusak itu, mati sampai. Kita akan fokus untuk membenah diri. Karena apa? Kalau kita sudah membenah diri, kita akan tahu orang-orang yang benar. Ketika ada pemilihan legislatif, kita tahu orang itu tidak benar, orang itu tidak ini, orang itu tidak itu. Kita pasti akan tahu dan kita akan memilih orang yang sesuai dengan nurani kita, tingkat ketakwaan kita. DPR-nya ekopatrio, uya-kuya, komeng, dan lain sebagainya, pelawak-pelawak jadi legislatif. Siapa yang milih kalau bukan ingin mendapatkan pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib misalkan? Oh, kita sendiri seperti itu, mendambakan seorang pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi orang yang mendapatkannya tidak pernah mencontoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Demo sana sini, gak ingat sama sholatnya. Perempuan, laki-laki campur aduk di situ. Apa ini? Tapi kan mereka zolim. Iya, mereka zolim. Biar mereka zolim. Semua akan menghadapi hukumannya kelak di akhirat. Kalau tidak di akhirat, mereka akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Allah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Semuanya akan berjalan. Setiap kita yang terzolimi, mereka yang menzolimi akan mendapatkan ganjarannya di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau kita tidak berjuang, ya berjuang. Sampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar. Kalau dengan cara demo-demo, pegang pentungan, polisi dipentung-pentung dan lain sebagainya, ketika ada insiden, nangis.